المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وبعد. Akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan proses belajar kita di sore hari ini insyaallah. Yang pertama saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, mumpung masih Syawal dan ini pertemuan pertama setelah kita libur panjang di bulan Ramadan dan di Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah mempertahankan semangat Ramadan di bulan-bulan lain luar bulan Ramadan, terutama momentum terbaiknya adalah di bulan Syawal, karena bulan Syawal adalah bulan pertama pasca Ramadan. Hari ini insya Allah bakata kita di pertemuan yang ke-6 di surat At-Taubah, ya, surah At-Taubah juz 10 ayat 1 sampai ayat ke-6. Selain kita akan menerjemah kata per kata sebagaimana biasa, dan insya Allah kita sudah siap ya, satu orang satu baris seperti biasa. Baris pertama nanti saya, baris kedua sesuai yang terlihat di layar, baris pertama cuma tulisan surah At-Taubah tuh. Berarti langsung ke baris kedua. Saya di baris kedua, baris ketiga Bu Putri, baris keempat Bu Nur, baris kelima Bu Yeti, baris ke-6 Bu Erna. Ya, nanti baris ke-7 kembali lagi ke Bu Putri. Ke-8 seterusnya bisa jadi satu orang bisa 3 kali nih, ya. Satu orang bisa 3 kali atau bahkan bisa 4 kali, ya. Tergantung takdir dan semakin sedikit pesertanya semakin terbuka peluang untuk kita banyak melatih, terutama pada terjemahan, ya. Selain itu di sebelah kiri kita juga akan melatih menentukan wazan atau pola dari Asma al-Husna termasuk sirahnya. Apakah dia termasuk sirah mubalaghah misalnya, atau sifah musyabbahah, atau isim fa'il. Itu biasanya yang terjadi ya, yang kita temukan. Selain itu di pertemuan hari ini juga kita diingatkan kembali tentang zoraf, ya, isim zoraf yang dinasobkan. Kita akan lihat ada 2 contoh di situ di halaman berikutnya, ya, halaman 16. Kemudian juga ada beberapa contoh yang berkaitan dengan isim nasab karena maf'ul bih, ya, karena objek. Nanti kita coba untuk mencari mana maf'ul bih dan mana isim zorofnya, dan dua-duanya sama-sama isim yang dinasobkan. Baik, mari kita mulai majelis kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baris pertama ya, saya baris kedua maksudnya. Baris ketiga nanti mulai dari Bu Putri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun. Bara'ah. Bara'ah artinya dari bara'a yabra'u atau abra'a yubri'u. Artinya berlepas tanggung jawab atau berlepas diri. Nah, maksud baroah di sini adalah berlepas atau pemutusan hubungan. Ya, berlepas diri itu kan berarti memutuskan hubungan dengan orang. Ya, misalkan saya bilang ana baroah atau ana bariun minkum, saya berlepas diri dari kalian, gitu ya. Berarti saya nggak tanggung jawab lagi terhadap kalian. Saya memutuskan hubungan dengan kalian, itu ya. Baroah. Jadi makna aslinya adalah berlepas diri atau berlepas tanggung jawab. Di sini bisa kita artikan pemutusan hubungan. Baro'atun, pemutusan hubungan. Dari mana? Minallah, dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Tuh. Tadinya ada hubungan, kemudian Allah dan Rasul menetapkan hubungan itu selesai. Hubungan itu putus. Nah, itu namanya baro'ah. Ya. Bara'atum minallahi wa rasulih, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Nggak tanggung-tanggung tuh, yang memutuskan hubungan Allah dan Rasulnya langsung. Ya. Kepada siapa? Ilalladzina, ila kepada
alladzina orang-orang yang ahadtum, ahada yu'ahidu diambil dari kata-kata ahdun. Ahdun itu artinya perjanjian. Berarti kalau ahadtum ini fi'il madhinya domirnya antum. Kalian melakukan perjanjian illadzina ahadtum kepada orang-orang yang kalian melakukan perjanjian. Siapa tuh yang kalian melakukan perjanjian? Minal musyrikin. Dari orang-orang musyrik. Ya. Jadi hari itu di tahun ke-9 Hijriah Allah dan Rasul melalui ayat ini menyatakan pemutusan hubungan antara umat Islam dengan orang-orang musyrik Mekah yang dulunya hubungan itu diciptakan, disepakati di tahun ke-6 Hijriah. Di tahun ke-9 diputus. Kenapa diputus? Karena mereka melakukan pengkhianatan. Maka hari itu diputus dengan turunnya surat ini. Itu baris pertama. Biar nyambung, mumpung saya ingat di baris pertama ada surah At-Taubah. Kelihatan Bu ya? Surah At-Taubah. Surat At-Taubah ini adalah surat yang tidak dimulai dengan redaksi bismillah sebagaimana surat-surat yang lain. Ya kan? Nggak ada bismillahnya itu. Surat yang lain ada bismillahnya. Kenapa? Nah, hal ini pernah ditanyakan oleh Ibnu Abbas kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat senior yang paling pintar tulis menulis. Kalau sahabat yang lain kebanyakannya nggak terlalu hebat dalam membaca, dalam menulis, ya, terutama menulis. Nah, Ali bin Abi Thalib ini semasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin umat, seringkali diminta untuk menulis surat kepada pimpinan bangsa-bangsa Ali bin Abi Thalib. Maka yang ditanya adalah Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas dalam satu riwayat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ya, kenapa tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim di permulaan surah Baroah atau surah At-Taubah sebagaimana Bismillah itu ditulis di surat yang lain? Ya, kata Ali bin Abi Thalib, li'anna Bismillahirrahmanirrahim aman. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu redaksi yang mengandung makna aman, rahmat, aman atau rahmat, keamanan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surat ini berkaitan dengan peperangan dan berkaitan dengan pengkhianatan pengkhianatan kesepakatan. Jadi karena ayat ini berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama berhubungan dengan perang, yang kedua berhubungan dengan pengkhianatan terhadap kesepakatan, maka sedangkan itu isinya bukan rahmat, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu rahmat, maka dua hal ini bertentangan. Karena bertentangan, maka tidak ditulis redaksi Bismillahirrahmanirrahim di dalam permulaan surah At-Taubah, dan itu berbeda dengan surat-surat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan karena surah At-Taubah ini berkaitan juga selain tentang perang dan pengkhianatan, berkaitan juga tentang orang-orang munafik. Karena berkaitan dengan orang-orang munafik, pendapat yang lain mengatakan begitu, karena berkaitan dengan orang-orang munafik, maka tidak ada rahmat Allah kepada orang-orang munafik. Dan itu dikuatkan oleh Imam At-Tabari yang mengatakan, Imam Qurtubi yang mengatakan bahwa surah At-Taubah ini diturunkan ya Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasul memang tanpa bismillah. Sedangkan surat yang lain Jibril membacakannya dengan bismillah. Tapi khusus surat At-Taubah atau surah Al-Baroah ini Jibril sendiri, malaikat Jibril tidak membacakannya kepada Rasul dengan bismillah. Karena itu tidak ditulis bismillah. Baik, itu tambahan informasi. Silahkan baris ketiga dimulai dari Bu Putri. Kalau nanti lupa-lupa, nanti ada yang salah, kita perbaiki ya. Mudah-mudahan sih tidak lupa karena libur panjang dan banyak makan opor, barangkali itu mempengaruhi ingatan kita. Mudah-mudahan tidak, nanti kita bantu ya. Silahkan Ibu Putri. Fasihu, maka berjalanlah kalian. Iya. Di dalam al-ardi bumi.
arba'ata ashhur. Arba'ah 4 ashhur bulan. Ya, ashhur jamak dari apa tuh? Syahrun. Hebat. Lanjut. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian annakum bahwa kalian ghairu bukan mu'jizi yang melemahkan. Hebat. Mu'jizi yang melemahkan. Kita pernah dengarkan setiap nabi dan rasul punya mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu secara bahasa artinya melemahkan. Kenapa setiap nabi dan rasul punya mukjizat yang artinya melemahkan? Jadi mukjizat itu fungsinya menguatkan kerasulan seorang rasul dan melemahkan musuh-musuh rasul. Gitu ya. Hebat, Bu Putri ahsanti. Mu'jizi yang melemahkan. Syukran. Setelah itu Ibu Nur, baris keempat. Mau nanya dulu, itu Boleh. yang ghairu itu bukannya selain ya? Bukan. Ya, boleh selain, boleh bukan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan, boleh tuh ya, bukan ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai, boleh juga diartikan selain jalan orang yang dimurkai. Sama Ibu, ghair bukan atau selain, boleh juga tidak. Ya, sama saja. Ya, Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Mangga Ibu Nur. Allahi Allah wa anna dan sesungguhnya Allah mukhzi ini yang melemahkan Ustaz ya. Betul, maaf saya potong. Mukhzi yang barusan dibaca oleh Bu Nur itu kebalikan dari sebelumnya. Mu'jizi. Kalau mu'jizi yang melemahkan, kalau mukhzi yang menghinakan. Bukan kebalikannya, apa namanya itu? Mirip-mirip itu apa namanya? Sinonim. Pokoknya yang mirip. Sinonim. Sinonim ya, yang mirip. Oke. Apa Baik. Ustaz? Melemahkan Ya. juga ya? Menghinakan. Menghinakan. Mukhzi, Ya. mujim ini ya. Mukhzi. Jim sama kho ya. Ya, yang satu ain jim, kemudian ini kha dan zai. Iya. Salah lihat. Mukhzi menghinakan al-kafirin, orang-orang kafir. Ya. Wa azanu dan azanu. Apa azanu ya? Azan, kita sering dengar tuh, azan maghrib, azan isya. Azan artinya pemberitahuan. Wa azanun dan pemberitahuan. Dan pemberitahuan mina dari Allahi Allah wa rasulihi dan rasulnya. Ahsanti, syukran Ibu Nur. Selanjutnya baris kelima Ibu Yeti. Ila kepada an-nasi manusia yauma pada hari Ya. al-hajjil akbari haji akbar. Ya, betul. Anna bahwasanya Allah bariun berlepas diri min dari al-musyrikin orang-orang musyrik. Hebat. Syukran ahsanti. Selanjutnya Ibu Erna. Silahkan. Ustaz, punten Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan. Maaf Bu Erna. Jadi, Punten. sebentar. Kalau yang ayat 1 itu kan baro'atun minallah. Ini maksudnya di depannya tuh ada hadhihi baro'atun gitu ya? Iya. Ini khobar, langsung khobar. Baro'atun khobar ya. Khobar dari mubtada yang hilang. Mubtada yang hilang, yaitu hadhihi Ustaz ya? Betul. Gitu ya. Kalau yang wa'adzanun itu juga berarti khobar 2 ya? Iya.
Sama juga aslinya wa hadhihi adzanun gitu. Oh iya, iya, iya. Baik, syukran Ustaz. Afwan. Mangga Ibu Erna. Ahlan wa sahlan Bu Ambar. Nanti Bu Ambar setelah Bu Erna ya. Baik, baik. Mangga. Siap. Mangga. Bu Erna. Wa rasuluh dan rasulnya. Iya. Fa'in maka jika tubtum kalian bertaubat, Mm-mm. fahuwa maka dia khairun lebih baik lakum daripada kalian. Bagi. Wa in dan jika tawallaitum kalian berpaling, Betul. fa'lamu maka ketahuilah oleh kalian. Iya, hebat. Syukran Ibu Erna Ahsanti. Baris ketujuh, Ibu Ambar. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Anakum bahwa sungguh kalian ghairu tidak atau bukan mu'jizi melemahkan, Betul, yang melemahkan. Allah wa basyiri dan beri kabar gembira aladina orang-orang yang kafaru, mereka kafir, diazabi dengan azab alim yang besar, yang pedih. Alim, pedih, Masya Allah. Hebat. Syukran ahsanti. Ini menarik nih yang tadi dibaca oleh Bu Ambar. Wabashir, dan sampaikanlah kabar gembira kepada alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Isi kabar gembiranya apa tuh? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi kabar gembira tapi azab yang pedih. Iya, itu sama kayak orang yang dihutangi kirim salam kepada orang yang berhutang. Nah, itu salam ya buat si fulan gitu ya. Padahal salam tuh, salam keselamatan. Tapi rasanya berbeda tuh bagi yang dihutangi gitu. Masya Allah ya, Masya Allah. Ini sama nih Bashir, sampaikanlah kabar gembira. Tapi kabar gembiranya adalah bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi terasa lebih dahsyat gitu ya. Sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ya Allah. Dalam bahasa Indonesia apa itu istilahnya ya? Apa ya? Sarkasme itu Ustaz. Sarkasme. Apa? Sarkasme. Sarkasme. Oh gitu ya. Baik. Oke, syukran. Kembali lagi setelah Bu Ambar ke Bu Putri. 8. Illa kecuali alladzina orang-orang yang ahadtum mereka telah kalian telah Betul. mengadakan perjanjian minal musyrikin dari golongan orang musyrik, summa kemudian lam tidak yang kusukum mereka tidak mengkhianati gitu ya, mengkhianati kalian. Baik, maaf saya potong Ibu Putri. Nakoso yankusu. Nakoso yankusu. Dari sini ada nakis. Nakis itu kurang. Ya, kalau di sini yankusu, mereka mengurangi. Ya, mengurangi, maksudnya mengurangi perjanjian. Tidak ya, tidak mengurangi perjanjian. Nah, ini kalian mereka tidak mengurangi dalam kurung perjanjian kepada kalian, perjanjian kalian gitu ya. Enggak. Syai'an sedikit pun. Iya, sedikit pun. Syai'an makna aslinya sesuatu, tapi bisa kita artikan sedikit karena sesuatu itu kan sedikit pun ya. Syai'an sesuatu pun, sedikit pun. Syukran Sayyidah Putri. Tafadhali Sayyidah Nur. Ya. Walam dan tidaklah yudzohiru apa nih yudzohari? Yudzohiru ini mereka membantu ya Ustaz. Mereka membantu. Ya, dhahara yudzahiru.
mereka membantu membantu permusuhan, membantu memusuhi deh, membantu memusuhi. Jadi ada orang lagi bermusuhan, si A dengan si B, nah si C datang ngebantu si A untuk ngelawan si B. Itu apa bahasa Indonesianya berarti? Membantu memusuhi gitu ya? Apa ya? Bersekutu Bersekutu. bersekutu untuk Yes. memusuhi ya, sama ya. Ya itu bersekutu untuk menyekutu gitu ya. Bersekutu untuk memusuhi atau membantu untuk memusuhi gitu ya. Padahal dia nggak ada Berkomplot, urusan nih. Ustadz. Berkomplot. Apa? Berkomplot. Ya, pokoknya maknanya kita paham ya. Yudhahir itu membantu dalam kurung untuk memusuhi. Mangga. Alaikum atas kalian. Betul. Ahadan seseorang. Hmm. Fa'atimmu maka Ustadz ya? Betul. Fa-nya maka. Atimu. Apa Atimu atimu? Ustadz? dari kata-kata tamam. Penuhilah. Sempurna. Boleh, sempurnakanlah. Boleh juga. Penuhilah atau sempurnakanlah. Maka sempurnakanlah. Kok hilang Ustadz tadi mana ya? Oh ini. Hilang ya? Enggak. Ini. Fa'atimu. Maka sempurnakanlah Mhm. ilaihim ila kepada mereka ahdahum perjanjian mereka Hebat. ila kepada Mhm. muddatihim. Nah, muddatihim naon ya muddatihim. Mudah. Mudah itu batas akhir. Muddatihim batas akhir mereka. Batas akhir mereka. Iya. Syukran Ibu Nur ahsanti. Setelah itu Sayyidah Yeti 10. Boleh tanya Pak Ustadz? Boleh. Sayyidah Tamam. Ambar. Tamam tadi artinya apa? Tamam itu sempurna, penuh. Ya, makanya orang Arab kadang kalau misalnya terkadang ya ditanya gini, bagaimana kabar kamu? Kaifa haluk? Terkadang jawabannya tamam. Tamam itu ya hari ini sempurna saya. Artinya nggak punya kekurangan apapun. Tamam. Walaupun itu secara sosial ya sering mengatakan itu. Walaupun yang tepat sih bi khair gitu ya atau khairan. Berarti bukan tamat ya, Bu Ustadz? Nah, kalau tamat, kalau ini mimnya 2, tamam. Nah, kalau tamat mati, selesai. Kalau tamam sempurna. Makanya ada orang kan namanya Tamam, Ustadz Tamam ada tuh di Bogor, Tamam Badrut Tamam. Tamam itu artinya sempurna. Oke. Beda dengan akmal ya? Secara bahasa sama Ibu. Kamal dengan akmal, akmal dengan tamam. Atimmu itu artinya sama-sama sempurna. Tapi begini, kalau tamam sama kamal, kalau kamal itu sempurna yang tidak membutuhkan tambahan. Saya ulangi, kamal itu sempurna tapi tidak butuh Pak Ustadz, putus-putus. Halo, tes. Kedengeran. Halo Pak Ustadz, putus-putus. Ya. Halo. Gimana sekarang? Putus ya? Enggak, bagus. Oh. Putus apa bagus nih? Bagus. Sebentar saya tuliskan. Kamal. Ada kamal, ada itmam atau tamam. Sama ya, itmam, tamam. Nih lihat ibu-ibu. Tukang cuangki. Tukang cuanki itu. Oke, kelihatan ya di layar ya. Kamal dengan tamam. Aduh, sebentar ada yang lewat. Cuanki. Kamal sama tamam, pertanyaannya bagus Bu Ambar. Arti harfiahnya sama tes.
Kamal dengan tamam arti harfiahnya sama-sama sempurna. Sudah? Tetapi kalau kamal sempurnanya itu tidak butuh tambahan. Halo? Sedangkan tamam masih butuh tambahan. Makanya Ibu lihat ada ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Terus wa atmamtu alaikum ni'mati. Halo? Ayat itu sering kita dengar ya? Halo? Al-Maidah Tadi ayat putus. 3. Ya, Al-Maidah ayat 3 betul. Nah, di situ al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan, pakainya kamal tuh. Akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agama kalian. Jadi kalau agama pakainya kamal, din. Nih, din. Ya. Tapi kalau tamam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum apa tuh? Ni'mati. Nikmat kan ya? Sempurnakan nikmat. Iya. Jadi kalau agama itu sempurna, tidak butuh tambahan. Tapi kalau nikmat, hari ini Bu Yeti dapat nikmat 10. Sempurna tuh. Tapi mungkin nggak ditambah lagi jadi 20. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kalau tambah Jadi. 30 lagi, semakin sempurna. Ditambah lagi, Iya, iya. semakin sempurna. Itu nikmat tuh. Ya, Oh jadi iya iya. Jadi arti harfiahnya sama-sama sempurna, Ibu. Tapi kalau kamal, kesempurnaannya nggak bisa ditambah. Sudah pas. Makanya din iya. agama. Tapi kalau tamam, itu masih bisa ditambah. Ya, Bu Ambar dapat nikmat hari ini, sudah sempurna hidupnya. Makan tinggal nyomot. Itu misalnya ya. Mau beli sesuatu tinggal gesek. Misalnya. Mau apa saja ada, itu nikmat tuh. Tapi kalau dikasih, itu tambahan nikmat itu masih bisa sempurna, gitu ya. Syukron Pak Ustaz. Afan, Ibu Ambar. Baik, kita lanjutkan. Tadi terakhir siapa ya, lupa tuh. Bu Nur bukan ya? Saya ya sekarang. Oh, sekarang Bu Yeti, mangga. Baris berapa ya Bu Yeti ya? 10. 10 mangga. Inna sesungguhnya Allah yuhibbu, dia mencintai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Faida, maka apabila Ya, salaho telah habis boleh. al-ashhur, bulan-bulan, Bagus, jamak dari syahrun, hebat. al-hurumu, haram, Nah, jamak dari al-haram, haram, betul. Al-haram, satu. Haram, haram. Tapi kalau haram-haram, bulan-bulan haram, jadinya hurum. Ya, yang haram-haram gitu ya. Syukran. Ibu Yeti ahsanti, hebat Bu Yeti. 11 setelah Bu Yeti, Bu Erna. Faktulu, maka bunuhlah Ya, al-musyrikina, orang-orang musyrik, ya. haisu apa ya? Di mana saja? Haisu di mana saja, wajadtumuhum, dan Satu kata, wajada. wajada kamu menjumpai mereka. Hebat. Lebih tepatnya bukan kamu, tapi tum. Tum itu apa tuh? Kalian Kalian. Hebat. menjumpai mereka. Ya, kalian menjumpai mereka. Lanjut. Wahuzuhum, dan tangkaplah mereka. Betul. Wahsuruhum, dan suruh Suruh apa tuh? Suruh. Kepunglah. dan kepunglah mereka. Iya. Khudhu, tangkap. Boleh juga penjarakan. Khudhu, dari kata-kata akhoda, mengambil. Khudhuhum, ambillah mereka. Maksudnya tangkaplah mereka. Penjarakanlah mereka. Ini salah satu ayat
bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kalian mendapati mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka. Ini salah satu ayat yang diusulkan oleh Pendeta Saprudin tuh ya, untuk dihapus dari padahal dia kagak ngerti ini. Ini ayat lagi ngomongin kita dikhianati dalam perjanjian. Gitu ya. Caranya adalah kita diserang, perjanjiannya nggak boleh saling nyerang, kita diserang. Maka muncullah ayat ini, faktulul musyrikin. Maka perangilah, bunuhlah orang musyrik sebagaimana sebelumnya dia membunuh kita, gitu ya. Nah, kata orang-orang seperti orang-orang itu tuh, ini ayat-ayat radikal, gitu ya. Padahal kagak ngerti, gitu ya. Baik, karena ini kan parah tuh, bunuhlah, tangkaplah, Iya. apalagi tuh. Kepunglah ya. Baik, syukran Ibu Erna Ahsanti. Ibu Ambar, tafadhali. Waqa'udu dan inilah lahum bagi mereka kulla tiap-tiap Iya, marsadin tempat pengintaian. iya, betul. Fa'in maka jika tabu mereka bertaubat, waqom wa aqomu dan mereka mendirikan sholat, Hebat. wa atu dan mereka menunaikan. Masya Allah. Ahsanti. Hebat, syukran Sayyidah Ambar. Alhamdulillah. Setelah Sayyidah Ambar, Sayyidah Putri kembali lagi. Az-zakata, zakat. Ya. Fakhallu, apa ya? Khallu. Khullu, biarkan. Khullu. Maka biarkanlah fil amr ya. Sabilahum, jalan mereka. Ya, biarkanlah jalan mereka. Maksudnya ya biarin aja, bikin mereka bebas. Ya. Enggak? Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Iya, betul. Wa in, dan jika ahadun, salah seorang. Hebat, syukran Ahsanti Sayyidah Putri. Tafadhali Sayyidah Nur. Mina dari al-musyrikin, orang-orang musyrik. Istajaroka, minta perlindunganmu. Hebat. Fa'ajirhu, maka ajaro, Lindungilah. lindungilah dia. Bagus ya. Nya. Lindungilah dia, betul. Nya juga boleh. Cuma kan gak enak ya, maka lindungilahnya. Gitu. Maka lindungilah dia, betul ya Bu? Lindungilah dia, hatta sampai ya mendengar. Sami Betul. itu mendengar Ustaz ya? Iya, betul. Nah, dia mendengar Ustaz ya? Betul. Kalama firman. Firman atau kalam. Kalam atau firman. Kalam Allah, firman Allah. Nah, ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah, kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Ya, karena Allah yang bilang sendiri itu kalam. Syukran Ibu Nur. Terakhir saya mangga. Istajaro sama ajir nih ininya apa Ustadz? Apa namanya? Apa tuh mujarot, apa namanya? Akar, huruf akarnya Ustadz. Huruf akarnya jim, alif ro. Jim alif ro. Oh, bukan. Istajaro yastajiru. Istajaro yastajiru. Akarnya adalah dari kata-kata ajrun. Hamzah jim ro. Hamzah jim ro. Ajir itu sama Ustadz. Sama ajir. Ya, maksud sama tuh dari akar yang sama. Cuma bedanya kalau istajaro ada permintaan, kayak istaghfaro. Ya, minta perlindungan. Istaghfaro. Kalau ajir berarti apa tuh?
Ajaro yujiru apa gimana Ustaz? Ajaro yujiru. Ajaro yujiru. Kenapa Bu Ambar? Enggak, tadi ya apa istighfaro. Maksud saya sama itu ininya, wazannya, polanya. Istajaro sama dengan istighfaro. Sama-sama ada alif, sin, ta sebelumnya. Jadi artinya minta. Kalau istighfaro kan minta ampun, gitu ya. Kalau di sini istajaro, minta perlindungan, gitu. Sama-sama ada mintanya. Istaf'ala lain. Sama Ibu, istaf'ala. Wazannya dari istaf'ala. Oh, Wazannya iya. dari istaf'ala. Artinya secara umum minta sesuatu. Ista'ana yasta'inu, minta tolong juga tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sinnya juga di awal. Ya. Oh, kasrah bisa juga ya. Apa tuh? Tadi kan istaf'ala, kalau itu kan fathah semua. Ada istaf'ila, nggak bisa. Enggak, istaf'ala. Harus istaf'ala. Oh iya. Istajaro. Baik. Syukron Ustaz. Afwan. Baris ke-15 terakhir tadi setelah Ibu Yeti. Setelah Ibu Nur ya? Sekarang Ibu Yeti. Mangga. Allah ya Allah, kemudian ablighu. Apa Ustaz? Ya, abligh dari kata-kata balagha yablughu. Orang itu sudah baligh. Sampai. Nah, di sini abligh fil amr, abligh, sampaikanlah dia. Sampaikanlah dia. Ya, kalau di Sunda Sampaikanlah kepadanya gitu. enggak, sampaikanlah dia. Dianya orang yang minta perlindungan tadi itu. Sampaikanlah dia, boleh juga antarkanlah dia. Kalau kita mengantar seseorang kan sampai ke tempat yang dia mau dong. Ya kan? Antarkanlah boleh, sampaikanlah boleh, ya. Enggak. Ablighu, sampaikanlah dia manahu ke tempat yang aman baginya. Hebat. Ma'man diambil dari kata-kata amanaya minu, tempat aman. Ma'man, tempat aman, hu-nya, baginya. Betul Ibu, hebat. Dalika, demikian itu, bi'annahum, karena sesungguhnya mereka. Boleh. Kaum, la tidak ya'lamun. Mereka mengetahui. Alhamdulillah. Syukran Sayyidah Yeti. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang mau bertanya boleh sambil istirahat 1 menit. Silahkan. Bertanya Tanya Ustaz. Boleh? Siapa dulu nih? Bu Ambar baru Bu Putri ya. Yang manahu itu kan apa tadi kata dasarnya kan amanah ya Pak Ustadz ya. Amina, maaf, Amina, bukan amanah. Maaf, Amina ya manu. Amina ya manu, bukan amanah. Bukan. Kalau amanah maaf, tadi saya salah. Kalau amanah beriman. Oh, Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kalau aman, amina, mimnya kasrah. Amina fil mudhari'nya ya manu. Maaf, tadi salah. Yang benar yang ini ya, amina ya manu. Oh, amina ya, bukan amanah ya? Bukan. Kalau amanah beriman. Oh, beriman. Baik. Nah, di sini kan ada ada mimnya ya. Awal tuh. Itu menunjukkan yang pertama itu apa? Kalau misalkan akar katanya amanah, amina, ada ma-nya di awal, itu menunjukkan apa? Itu tempat atau isim apa? Makan, betul. Isim makan, tempat. Oh, ya. Isim makan. Baik, syukuran Pak Ustadz. Satu Sama-sama, itu ya. Satu lagi Ibu Ambar ya. Satu lagi boleh? boleh ya? Boleh. Pak Ustadz bilang kalam itu ada yang mengartikan dia makhluk. Maksudnya apa itu ya? Oh iya, maaf. Yang betul bukan kalam itu makhluk, tapi Al-Quran itu menurut mazhab Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk kok. Sesuatu yang diciptakan. Sedangkan menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah, mazhab kita, dan itu yang benar, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Jadi kita nggak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi yang benar Al-Quran itu kalam, firman Allah subhanahu wa ta'ala.
alasan menganggap bahwa dia makhluk itu apa? Ya, bagus pertanyaannya. Kalau kita belajar sejarah peradaban Islam, Mu'tazilah ini pernah berkuasa di masa Khalifah Al-Ma'mun namanya. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, mazhab Mu'tazilah itu menguasai pemerintahan di zaman Daulah Abbasiyah. Kemudian mazhab ini mengatakan Quran itu makhluk. Kenapa Quran itu makhluk? Karena mereka meyakini Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Di titik ini sama dengan ahlu sunnah. Oke, Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk, sama dengan ahlu sunnah. Nah, penjabarannya yang bermasalah. Menurut Mu'tazilah, Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk, karena itu Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang mungkin makhluk juga punya sifat itu. Saya ulangi, Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ini sama dengan ahlu sunnah, tapi penjabarannya berbeda. Menurut mereka, karena itu Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang mungkin manusia atau makhluk juga punya punya sifat itu. Contoh, Allah menyebut dirinya innallaha alim. Ini rahim deh, baris ke-13 rahim. Artinya apa tuh? Maha penyayang. Penyayang. Gitu kan? Nah, bagi mereka nggak boleh Allah disebut rahim. Kenapa? Karena Ibu Ambar juga penyayang kepada istri, kepada suami dan kepada anak-anaknya. Maka nggak boleh Allah itu penyayang. Kenapa? Sama dengan Bu Ambar. Alim, Allah itu maha alim, nggak boleh. Kenapa? Karena yang mengetahui Bu Ambar, Bu Putri, Bu Nur, guru-guru tahsin. Mengetahui itu tentang hukum-hukum tajwid. Nggak boleh, karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka begitu. Allah maha melihat, basir, ya kan? Allah maha melihat, nggak boleh, kata mereka. Kenapa? Karena capung juga bisa lihat tuh, burung juga bisa lihat tuh, maka nggak boleh menyamakan. Nah, karena nggak boleh, maka Allah juga, Quran juga tidak boleh disebut firman. Kalau firman kan ada yang berbicara dong, Allah berbicara dong. Kalam itu kan, firman itu kan pembicaraan. Berarti ada sifat Allah itu berbicara, ya kan? Allah berbicara, karena kan kalam. Berarti Allah berkalam dong, berbicara. Nah, menurut mereka nggak boleh Allah disebut berbicara. Kenapa nggak boleh? Karena Bu Nur berbicara, Bu Ambar berbicara, bahkan hewan-hewan embe berbicara dengan bahasanya sendiri. Maka Allah nggak boleh dikatakan yatakallam, berbicara. Quran juga tidak boleh disebut kalam. Maka menurut mereka Quran itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Padahal Allah sendiri di sini bilang Allah, Quran itu kalam. Ya kan? Allah bilang kalam. Di dalam Quran Allah mengatakan basir. Di dalam Quran Allah menamakan dirinya rahim. Di dalam Quran Allah menyatakan dirinya alim. Kalau Allah menyatakan dirinya sifat-sifat tertentu, ya kita tidak boleh menolak. Nah, lalu bagaimana mazhab Ahlus Sunnah? Mazhab Ahlus Sunnah, sifat Allah beda dong dengan sifat makhluk. Allah mengetahui, tapi pengetahuan Allah beda dong dengan pengetahuan Bu Erna. Allah maha melihat, tapi cara melihatnya Allah beda dong dengan cara melihatnya Bu Ambar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Ya. Oh, begitu. Syukran Pak Ustadz, ya Allah. Afwan. Ya. Itu namanya mazhab Mu'tazilah yang hari ini banyak diambil, dirujuk oleh kaum liberal, orang-orang liberalisme. Iya. Enggak. Kalau yang di At-Taubah ini berarti musuh orang musyrikin itu masih boleh dibiarkan gitu ya, dimaafkan, diampuni gitu ya Ustadz. Kalau yang kemarin kan kita pas perang tuh dikatakan apa? Tidaklah pantas bagi Rasul Allah itu mengambil jaminan, terus melepaskan tahanan, itu gak pantas gitu kan Ustadz ya? Ya, ini kalau mereka bertaubat, yang Ibu maksud itu ayat kelima ya? Iya Ustadz.
Fa'in di baris ke-12 tuh. Fa'in tabu mana 12 nih. Fa'in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Apabila mereka bertobat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka. Maksudnya nggak boleh ditangkap lagi, nggak boleh dibunuh lagi, nggak boleh dipenjara lagi, nggak boleh kepung lagi. Kenapa? Sudah beriman. Jadi ini maksudnya Bu, kalau orang musyrik itu bertaubat menjadi Islam, ya nggak boleh diperangi dong, gitu. Tapi kalau ayat yang sebelumnya kita pernah bahas dulu, itu maksudnya adalah di awal perang, di perang Badar, orang-orang yang menjadi tawanan perang itu boleh dibunuh. Dan itu pilihannya bagusnya begitu, boleh dibunuh. Tapi kalau dia masuk Islam ya nggak boleh dibunuh. Kalau dia tetap kepada kemusyrikannya, menjadi tawanan perang, boleh dibunuh. Kenapa? Karena itu untuk menunjukkan kekuatan umat Islam di awal perang, di perang Badar. Tapi setelahnya boleh untuk tidak dibunuh. Hanya di perang itu saja, di perang Badar. Baik, syukran Ustaz. Afwan. Satu lagi boleh? Boleh, 3 lagi juga boleh. Di sini ada tabu ya, misalkan mereka bertaubat gitu kan. Nah, kalau bertaubatnya itu misalkan kesalahan dosanya itu terhadap Allah, barangkali mungkin mudah Allah untuk memaafkan. Tapi kalau pertaubatannya itu masih ada kaitan dengan orang lain, bagaimana Pak Ustadz? Ya bahkan mungkin orang lain mungkin sudah pokoknya kaitannya dengan orang lain yang sudah dizalimi, yang mungkin tidak mungkin kita untuk meminta maaf gitu. Baik, taubat itu ada 3 syarat diterimanya taubat seseorang. Kalau taubat itu hubungannya dengan Allah, syaratnya 3. Tapi kalau taubat itu hubungannya dengan manusia, syaratnya 4. Saya ulangi, kalau hubungannya dengan manusia, syaratnya 4. Kalau hubungannya dengan Allah, syaratnya 3. Kalau ada orang nggak sholat, orang nggak puasa, hubungannya dengan Allah tuh, dia bertaubat, maka 3 saja. Yang pertama adalah menyesali apa yang telah dia lakukan, disesali. Yang kedua, dia meninggalkan maksiat itu. Misalnya dia minum khamr dulu. Hari ini taubat ya, minum khamr ditinggali. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulanginya di masa depan. Saya ulangi, 3 syarat. Kalau hubungannya dengan Allah. 1, menyesali maksiat itu. 2, meninggalkan maksiat itu. Meninggalkan maksiat yang sedang dia taubati. Yang ketiga, di masa depan bertekad untuk tidak mengulangi. Itu kalau hubungannya dengan Allah. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, misalnya dia korupsi, atau misalnya dia darmaji, dahar 5 ngaku hiji, misalnya. Waktu dulu SMP SMA misalnya. Kumaha itu Pak Ustadz? Udah misalnya contoh itu coba, misalkan ada SMP, udah kemana bawa orang nagepan? Maka harus dicari. 3 hal ya, nanti kita bahas. Nah, 3 hal tadi itu tetap ditambah 1 jadi 4. Apa tuh? Mengembalikan hak orang itu. Kalau orang korupsi, selain 3 tadi nggak bisa, nggak diterima taubatnya, kecuali yang dia korupsiin 1 miliar misalnya dikembalikan ke negara 1 miliar. Nggak bisa dia sudah tiga hal tadi yang kita sebut, kemudian dia pergi haji bertobat, nggak bisa. Atau umroh bertobat, ya cuma taruhlah 50 juta habis. Padahal dia korupsi 1 miliar, nggak bisa. Dia harus pulangin hak orang tuh 1 miliar. Nah, darmaji juga begitu. Dulu dahar 5 ngaku hiji. Makan 3 gorengan, tapi ngakunya 1, bayarnya 1 dulu masa jahiliyah misalnya. Itu harus dicari tuh, bibi kantinnya siapa. Ya Allah Tuhan. Ya, Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah kan dosana lagi nggak ingat lagi kumaha itu kamana orang. Kumaha itu Masya Allah. Ya, para ulama kita mengatakan yang pertama adalah berusaha untuk mencari tahu, untuk mengembalikan hak orang itu walaupun cuma 1.000 2.000. Karena 1.000 2.000 itu akan menggagalkan kita masuk ke surga. Kan ada orang yang punya amal soleh banyak, nggak jadi masuk surga gara-gara apa? Dia punya hutang nih di waktu hidup yang belum dilunasi.
Hati-hati tuh. Nah, itu yang pertama, cari dulu. Kalau hari ini, wah kayaknya sudah nggak ada, bibi kantinnya sudah meninggal, keluarganya nggak tahu, dan seterusnya, maka ambil berapa kira-kira hak orang itu. Misalnya dulu Darmaji ya taruhlah 5.000 misalnya gitu ya. 5.000-nya itu diinfakkan di jalan Allah dengan niat supaya infak itu menjadi amal soleh si bibi kantin itu gitu misalnya. Itu boleh, tapi itu nomor 2. Nomor pertama, berusaha dulu mencari, memberikan hak kepada orang yang bersangkutan. Oke, ya. Ya. Karena saya dulu SMP SMA juga sering dengar itu tuh, Darmaji. Wah, kamu Darmaji ya gitu. Iya Allah. Kumaha eta dosanya seabreg gitu ya Pak Ustadz ya Allah. Itu ya, mudah-mudahan menjawab Bu Ambar. Ya baik, syukron. Afwan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita coba ke mana? Ke bawahnya atau ke samping? Masih ada waktu ya? Masih cukup sepertinya waktunya. Kita lihat ke samping dulu ya. Al-haqqu. Oke. Al-haqqu artinya apa nih al-haqqu? Artinya Benar. yang benar, betul. Allah itu maha benar, yang benar. Kira-kira al-haqqu ini wazannya apa, Ibu-ibu? Lupa lagi Pak Wazannya Ustadz. apa? Saya Baik, coba kita ulang. Haqqu. Haqqu itu qafnya kan 2 ya. Qaf pertama sukun, qaf kedua dhammah dong. Ya enggak? Haqqu. Ya kan? Qaf yang pertama sukun, qaf kedua dhammah, ya kan? Nah, kemudian dibikin tasydid, jadinya al-haqqu, berarti wazannya fa'lu. Iya, haqqu berarti fa'lu. Fa'lu itu, nah, coba kita lihat, dia sighah mubalaghah apa dia termasuk sebentar mana ini? Sighah mubalaghah apa termasuk sifat musyabbahah di mana ya, di halaman 4 Pak Ustadz. halaman berapa sih? Mantap, Bu 4. Ambar. 4. 4. Halaman 4. Oh, di atas ya. Oh iya benar, makasih Bu Ambar. Lihat. Fa'lu di sighah sebentar. Di mana sih? Di sifat musyabbahah halaman 3 dulu deh. Halaman 3 ada nggak? Fa'lu, wazan fa'lu. Di nomor 3 tuh. Nih dia nih, lihat di layar. Ada ya di layar, lihat. Nah, nih fa'lun. Ya, contohnya dokhmun sama dengan haqqun. Ini nih. Ada? Nah, kelihatan semua ya. Berarti dia apa tuh? Sifat musyabbahah. Wazannya fa'lun. Lafadznya, sighah lafadznya adalah sifat musyabbahah. Saya tuliskan. Bu, yang begini memang perlu banyak latihan karena terlalu banyak sighahnya. Ya, jadi nggak apa-apa, kita lupa-lupa dikit nggak apa-apa. Nanti saya ingatkan. Jadi lama-lama nanti ingat. Tadi apa wazannya? Fa'lun. 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 Sighahnya apa tadi ya? Sifah musyabbahah ya. Sifah musyabbahah. Nah, ini dia. Sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah. Sifatun musyabbahatun. Oke ya? Itu nomor 1. Kasih nomor dulu. Nomor 1. Aduh. Sekarang nomor 2. Apa tuh ya? Al-wakil. Artinya dulu al-wakil. Maha pelindung boleh. Yang maha melindungi. Yang maha memelihara. Yang maha mewakili. Boleh. Wakil. Wazannya kira-kira
Fa'il. Wazannya fa'il. Iya betul. Ahsanti. Fa'ilun. Tuh, fa'ilun. Namanya apa Yang tuh? mana? Nih Fa'ilun wazannya yang nomor ya? 2. Kenapa, Bu? Gimana? Fa'ilun yang halaman berapa? Fa'ilun ada di halaman, sebentar, lihat halaman 4 deh, ada nggak di situ? Fa'ilun. Ada nggak di halaman 4? Fa'ilun. Dia termasuk sighah mubalaghah. Ada nggak fa'il? Yang baris Pak Ustaz coba. Fa'ilun. Sepertinya di buku kita nggak ada. Maksud nggak ada di halaman 4 itu cuma contohnya saja, Ibu. Contohnya saja, tapi nggak semua ada gitu maksud saya. Tidak semua, ini hanya untuk mencontohkan saja. Beda dengan rohimun. Beda ya. Fa'ilun, rohimun lain. Oh, ada berarti ya nomor 3 ya? Ya. Oh, ada Ada ya nomor rohimun. 3. Ya, ada betul, rohimun. Nah, itu dia. Berarti namanya apa tuh? Sighah Mubalaghah. mubalaghah. Oke, sighah mubalaghah. Ada ya? Mubalaghah. Oke. Nomor 3. Nomor 3. Tiga apa tuh? Al-qawiyyu. Al-qawiyyu. Kira-kira apa tuh? Al-qawiyyu. Fa'ilun juga Ustaz. Sama, betul. Fa'ilun. Kan aslinya qawiyun. Ada iya double. Maka dibikin tasydid. Jadinya qawiyun. Al-qawiyyu. Berarti sama ya dengan nomor 2. Fa'ilun. Namanya sighah mubalaghah juga. Oke. Artinya apa, Ustaz? Al-qawi apa tuh? Yang maha Kuat. kuat. La haula wala quwwata. Kuat, maha kuat. Al-matin. Al-matinu artinya dulu deh, al-matin. Mematikan. Maha, kalau mematikan mumit. Ini matin. Nah, dikit lagi. Matin. Maha kokoh. Al-matin maha kokoh. Nah, wazannya apa tuh matin? Sama dengan fa'il. Ya, sama ya, fa'il. Berarti sama sighah mubalaghah juga. Nomor 5. Al-waliyu. Ada apa? Sama. Waliyu. Sama. Sama ya. Fa'ilun. Fa'ilun. Sighah mubalaghah. Banyak nih sighah mubalaghah nih. Nomor 6. Al-hamidu. Yang dapat? Al-hamidu. Al-hamidu. Artinya yang maha terpuji. Al-hamidu. Sama dong dengan fa'ilun, al-fa'ilu. Sama ya? Bukan maha memuji ya Hamidu. Ustaz ya? Bisa dua-duanya, Ibu. Hamid bisa terpuji, bisa memuji. Sama. Dua-duanya bisa. Sama dengan Ahmadu. Ahmadu itu yang memuji atau yang terpuji. Muhammad juga begitu. Kalau Muhammad yang terpuji. Hamid bisa memuji, bisa terpuji. Tapi kalau untuk Asmaul Husna, kita artikan objeknya yang maha terpuji. Karena Allah kan selalu terpuji, kan? Selalu dipuji oleh orang. Oleh makhluk, bukan hanya oleh orang. Sama berarti ya. Sighah mubalaghah. Nomor 7. Al-muhsi. Ini mulai beda nih. Al-muhsi. Di juz berapa ya? Juz 5 kalau nggak salah. Diambil dari ahsa, af'ala. Al-muhsi, al-muf'ilu. Berarti wazannya muf'ilun. Menghitung. Ya. Muhsi. Muf'ilun, muhsi. Al-muhsi, al-muf'ilu. Ya. Muf'ilun.
muf'ilun. Muf'ilun. Namanya apa muf'ilun? Artinya muhsi itu apa? Sebelum kita ke sirah. Muhsi itu dari kata-kata ahsa. Maha menghitung dengan teliti. Baik. Sigonya apa nih? Muhsi, yang maha menghitung, yang maha menghitung atau yang maha teliti. Al-muhsi. Ada apa? Af'ala di juz 5. Af'ala yuf'ilu if'alan wa huwa muf'ilun. Wa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. If'al la taf'al. Apa? Isim fa'il. Iya. Isim fa'il. Jadi apa namanya? Ini isim fa'il. Yang maha menghitung dengan teliti. Isim fa'il. Subjek ya. Kenapa isim fa'il Pak Ustadz? Bukan musyabahah lagi Ustadz ya? Bukan. Isim fa'il. Kan diambil dari af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. If'alan. Wa huwa muf'ilun. Nah, muf'il itu isim fa'il. Kalau Ibu cek di juz 5, ada kita temukan itu. Muf'ilun. Bukan sighah mubalaghah, bukan sifah musyabbahah. Isim fa'il murni dia. Yang menghitung. Muf'ilun. Oke. Ini perlu waktu, walaupun kita dulu pernah belajar di juz 5, tapi ya udah lama banget kan, sekarang aja juz 10, 5 juz yang lalu. Pak Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Saya sampaikan gitu sambil kita ulang-ulang ya. Muf'ilun, ini isim fa'il. Juz 8, nomor 8, al-mubdi'u. Diambil dari kata-kata abda. Muhsi, al-mubdi'u, sama tuh. Sama ya? Artinya yang isim fa'il. Artinya yang memulai. Isim fa'il. Yang memulai. Artinya yang memulai. Yang bingungnya tuh begitu kalau fa'ilun gitu kalau ini mudilun. Oh, bagus. Kan biasanya fa'ilun ya, Bu ya? Ya, Ini makanya ya, ini sudah nambah satu huruf. Kan tadi saya bilang berasal bukan dari fa'ala tapi af'ala. Coba Ibu bareng-bareng deh, masih ingat nggak? Af'ala yuf'ilu if'alan wa huwa muf'ilun muf'alun if'al la taf'al. Lihat kan? Muf'ilun itu isim fa'il. Kenapa bukan fa'il? Karena kalau yang fa'il masih 3 huruf, kalau ini sudah 4 huruf. oh, Jadinya muf'ilun. Tapi namanya sama, isim fa'il juga. Jadi muhsi yang menghitung, yang bawahnya mubdi'u yang memulai. Yang memulai sama tuh isim fa'il. Yang bawahnya al-mu'idu. Al-mu'idu artinya yang dari kata-kata a'ada yu'idu, yang mengembalikan. Nanti Allah yang mengembalikan yang mati menjadi hidup. Yang hancur menjadi dikembalikan lagi menjadi apa? Utuh. Al-mu'id. Kira-kira apa tuh jadinya? Dari a'ada yu'idu. Sama isim fa'il. Sama ya? Mu'id. Al-mu'id isim fa'il. Isim fa'il. Al-mu'id. Al-muhyi. Muhyi yang menghidupkan. kan. Sama dengan mubdi'u, sama dengan muhsi, sama dengan mu'id. Berarti sama ya, Fa'il. wazannya muf'ilun isim fa'il. Iya. Wazannya muf'ilun juga dan dia termasuk isim fa'il.
Nah, ini jawabannya nanti saya tutup deh. Jawaban ini ya. Fa'lun, fa'ilun. Tuh, dilihat lagi nomor 1 sampai nomor 10. 1 sampai nomor 10 ya, banyak kesamaan. Nomor 2 sampai 6 sama tuh semua. Nomor 7 sampai 10 juga sama isim fa'il. Ada pertanyaan silakan. Kalau kita mau online, mau offline, sampaikan ya minimal 2 hari gitu ya, biar bisa siap-siap. Kayaknya udah keenakan online nih ya. Ya, Pak Ustadz, saya juga udah mager. Mager ya. Saya juga biasa di kampus, kan kampus sudah mulai offline nih. Setengah jam sebelumnya sudah harus berangkat, harus sudah siap-siap. Gitu kan. Biasanya nggak pakai mandi, duduk depan komputer. Kenapa Bu Ambar? Saya anak pakai daster di rumah. Iya benar. Bu Ambar gimana habis jalan-jalannya Al-Ghazi ya? Iya, sama Bu Ketua tuh Pak Ustadz. Semua ini ya, apa namanya, semua pengajar Al-Ghazi ya, banyak juga Al-Ghazi itu. Saya lihat fotonya tuh. Banyak Ya, juga Pak. ya. Bu Nur juga Iya. masuk. Enggak, Ustadz. Beda kelompok, beda kelompok. Belum. Oh, beda kelompok ya. Yang pakai baju merah-merah itu bukan Bu Ambar? Iya, ya, Pak Ustadz. Oh iya iya. Oke. Yang merah-merah. Bu Yeti Ini, keluar ya? Ustadz, Oh ada. Enggak, Bu Putri silahkan. kalau yang wazan af'ala nih di buku ini ada Ustadz halaman 48. Halaman 48. Coba, makasih Ibu. Atur nuhun. Lihat yang lain halaman 48 ya. Halaman 48 di akhir berarti ya. Iya Ustadz. 48. Kecil Oh emang iyalah, hurufnya. laletik. Willy. Cuy. Bangun. Itu sigo mubalaghah tuh, cuili. Itu sigo mubalaghah tuh ya. Mana af'ala? Coba kita lihat. Ada contohnya sih lah. Ini anzala. Nggak ada. Nih lihat aja yang atas nih. Kelihatan? Di layar saya, coba di layar masing-masing. Anzala, Bisa af'ala kan? digedein kalau di Ustadz. Oh sebentar, saya Yang punya besarkan. Ustadz ajaib. Ini lihat ya. Ini lihat nih, anzala. Nih, af'ala kan sama di layar masing-masing ya. Anzala, yunzilu, inzalan, munzilun. Nih, isim fa'ilnya lihat, munzilun. Sama dengan, sebentar saya tunjukkan. Catatan tadi. Nih, muf'ilun. Ya, muf'ilun, 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 muf'ilun. Sama tuh, 7, 8, 9, 10. Muf'ilun semua. Kembalikan lagi. Nih, munzilun, muf'ilun. Sama. Musyrifun. Sama juga tuh. Munzilun, musyrifun. Nah, ini isim fa'il nih. Nah, kalau muhibbun, isim fa'il juga. Tapi isim fa'ilnya sudah ini, apa namanya, double. Masih ingat double namanya? Mudha'af. Mudha'af. Maaf. Iya. Baknya double tuh. Mu'izzun sama dengan muhibbun mudha'af. Mu'minun mahmuz ada hamzahnya. Mus'ilun mahmuz ada hamzahnya. Mujidun misal. Musirun misal. Muqimun ada ya di tengah berarti ajwaf. Mu'idun yang barusan kita bahas. Mu'idun nih. Mu'idun itu yang Asmaul Husna juga Ustadz. Ya, yang barusan nih, yang mu'idun nomor berapa ya tadi ya? Nomor 9. Nih. Mu'idun sama muf'ilun juga. Ya kan? Isim fa'il juga tuh ya. Nah, jadi bisa jadi rujukan ini di halaman berapa tadi Ibu ya? 48. Nah, ini sudah kita sampaikan di juz 45, tapi memang biasa bahasa Arab tuh begitu. Bisa jadi sudah kita lalui tapi agak-agak lupa dikit atau lupa banyak begitu. Itu biasa, nanti terus ketemu lagi
diulang-ulang lagi gitu ya. Ini semua isim maf'ul. Maaf, isim fa'il ini semua. Dengan wazan yang berbeda-beda tergantung dengan dia sebagai sahih apa dia mu'tal. Sahihnya sahih apa, mu'talnya mu'tal apa gitu kan. Ya. Makasih Bu Putri. Boleh Bu. Boleh Bu Ambar. Ini saya di sini mungkin lupa lagi ya. Kalau di Nggak sini apa-apa, kan Bu ada Ambar. isim apa nih fa'il, terus apa teh fa'ilun mau fi'il madhi ini teh ya. Fi'il madhi, Fil fi'il madhi, mudhari, fil mudhari, masdar, masdar, isim apa nih fa'il, isim isim fa'il, maf'ul, fil amr. Fi'il Fil amr. amr. Oh. Ini khusus wazan af'ala Bu, di atas tuh ada tulisan di atas ya. Wazan af'ala. Iya, iya, Kalau iya, yang iya. Ibu Ambar tadi nanya, kok isim fa'il wazannya munzilun, muf'ilun bukan fa'ilun. Kalau yang fa'ilun wazannya fa'ala bukan af'ala. Hmm. Wazan Kalau fa'ala. apa nih apa nih? Af'ala ya. Af'ala itu Af'ala. apa artinya? Af'ala itu Af'a- artinya apa? Kalau diartikan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Bedanya Ustaz sama fa'ala. Fa'ala kan melakukan Kalau sesuatu, Ustaz. kalau fa'ala melakukan saja, tidak membutuhkan ini, tidak membutuhkan objek. Contoh anzala, menurunkan. Berarti menurunkan apa? Kalau fa'ala nazala, turun saja dia. Ya, jadi butuh objek. Duduk. Fa'ala itu duduk misalnya. Kalau af'ala mendudukkan, mendudukkan apa? Itu ya. Keluar itu fa'ala. Tapi kalau mengeluarkan akhroja, af'ala itu kan, mengeluarkan, ada sesuatu yang dia keluarkan. Mengeluarkan bunur dari rumahnya misalnya. Nah, itu pakainya af'ala. Itu yang saya sebut, yang saya maksud tadi melakukan sesuatu. Ada objek yang dilakukan. Berarti di sini anzala dia menurunkan. Ya. Yunzilu. Yunzilu. Mereka yunzilu Tetap dia Ibu. Dia tetap betul dia. Dia menurunkan. Ya, sedang atau akan karena mudhari. Menurunkan. Terus ini apa masdarnya? Inzalan. Inzala tuh berarti masdar teh apa namanya? Isim yang berasal dari kata benda yang berasal dari kata kerja. Berarti apa ya? Penurunan. Penurunan. Ya. Penurunan. Berarti penurunan. Penurunan. Terus kalau isim fa'ilnya tadi apa artinya? Kalau yang menurunkan. Yang menurunkan. Betul. Munzalun yang diturunkan. Anzil, turunkanlah. Oh, iya. Iya, afwan. Kalau ibu-ibu pagi misalnya mau jam 7 bisa nggak? Susah ya jam 7 ya, terlalu mepet anak-anak sekolah ya. Offline maksudnya? Ya bisa ya kalau mau offline kan tadi ada usulan kalau offline pagi. Susah ya kalau jam 7 mah ya? Iya Ustadz, nggak bisa Ustadz. Oke, berarti nggak apa-apa nih sore aja. Ya, Biar Ustadz. agak seger barangkali sambil minum susu gitu loh. Atau jus apa di sampingnya gitu. Tuh Bu Ambar udah bawa apa tuh Bu di sebelah? Oh, Ambar tuh. Ini ada putih. Air putih Bu Putri. Oh, ini mau memulai offline ini belum tahu saya. Mudah-mudahan keboboan. Ya nggak apa-apa sih ya, online dulu nggak apa-apa. Kita menyesuaikan aja. Baik. Masih ada waktu 2 menit lagi boleh? Boleh ya. Halaman setelahnya deh.
Tadi mana ya? Pertemuan 6. Sekarang halaman 16. Ya betul ya, Boleh, halaman 16. Kenapa Bu Ambar? Boleh tanya dulu ini maksudnya apa Pak Ustadz? Yang mana di tuh? bawah, yang di bawah ini kan temukan, ini yang di bawahnya temukan pada ayat pertemuan ini 2 isim yang dinasobkan karena sebagai johro dan 4 isim dinasobkan sebagai maf'ul bih. Ya, baik. Ini Ya, 2 isim yang dinasobkan karena zorof dan 4 isim dinasobkan karena maf'ul bih sudah dicarikan. Ada di mana? Di halaman berikutnya. Lihat. Lihat di halaman berikutnya tuh. Isim dinasobkan karena zorof ada 2 kan ya? Nah, yang B 4. Cuma dikasihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, nggak apa-apa. Nah, jadi langsung, jadi sudah ada di halaman berikutnya. Jadi kita langsung ke halaman berikutnya aja ya, Bu Ibu ya. Nah, baik Pak Ustadz. Baik, Ibu masih ingat zorof itu apa, Ibu-ibu? 4. Bagus, zorof itu ada 2. Zorof itu keterangan. Bisa zorful zaman, bisa zorful makan. Keterangan zaman, keterangan waktu, atau keterangan tempat, zorful makan. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Keterangan waktu misalnya, ada yang kasih contoh, zorful zaman, waktu misalnya, yaum. Ya bagus, ba'da, qobla, sebelum, itu waktu dong, sebelum maghrib, setelah maghrib, qobla, ba'da. Ada sobahan, saya baca Quran sobahan di pagi hari, berarti sobahan itu zorof zaman, masaan, apalagi ya, godan, besok, sama tuh zorof juga. Ya, lailan itu zorof juga, zorof waktu. Kalau zorof makan, tempat, misalnya apa? Amama, solaitu amama, amamal imam, di depan imam. Berarti waro'a, solaitu waro'al imam. Amama, waro'a, fauqa, tahta, itu semua zorful zaman, zorful makan, maaf. Ya, di depan, di belakang, di bawah, di atas, di samping. Ya, amama, waro'a, fauqa, tahta, apalagi janiba, di samping, janiba, itu semuanya zorof makan. Nah, Ibu lihat di sini, kita ambil satu contoh saja. Zorof satu contoh, maf'ul bih satu contoh. Satu lagi, Ibu, zorof dan maf'ul bih itu isim yang dinasobkan. Jadi zorof dan maf'ul bih itu pasti nasob, nggak mungkin yang lain. Ya, contoh yang paling sederhana. Nasob itu tanda asalnya adalah fathah. Kalau rofa tanda asalnya doma, kalau nasob tanda asalnya fathah. Kalau jar tanda asalnya kasroh. Ya. Kalau jazm tanda asalnya sukun. Oke, nasob itu fathah ya. Baik, kita lihat. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Maka berpencarlah kalian atau berjalanlah kalian fil ardi di muka bumi arba'ata selama 4 ashhur bulan. Kira-kira zorfnya yang mana? Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Pasti nasob, dinasobkan. Mana tuh? Arba'ata. Itu pasti itu. Berjalanlah di muka bumi selama 4. Keterangannya apa? Keterangan waktunya itu. Keterangan waktunya adalah 4 bulan. Dalam keadaan nasob, lihat arba'ata. Nggak boleh arba'atu, nggak boleh arba'ati, nggak boleh arba'ah, sukun. Tapi harus nasob. Ya, keterangan tempat nih. Fasihu fil ard. Maka bergeraklah di muka bumi. Keterangannya apa? Bergerak di muka bumi itu berapa lama? Harus ada keterangan dong waktunya. Arba'ata ashhur. Selama 4 bulan. Oke, bawahnya. Wa adzanum minallahi wa rasulih, dan ini adalah pemberitahuan minallahi wa rasulih dari Allah dan Rasulnya ilan nas kepada manusia. Kapan pemberitahuan itu diberitahu? Yaumal hajjil akbari. Pada hari haji yang besar. Berarti mana zarfnya? Yauma, hebat. Jadi arba'ata dengan yauma sama-sama zarf dalam keadaan nasob. Tanda nasobnya fathah di akhirnya. Yauma dan arba'ata.
keterangan waktu. Ini sama-sama keterangan waktu nih. Zorof zaman. Oke, jelas ya? Cukup Ibu untuk zorof? Cukup. Sekarang maf'ul bih. Masih ingat maf'ul bih itu objek dan dia harus nasab. Setiap objek pasti ada fa'il dan fi'ilnya. Pasti ada fi'il kata kerja sebelumnya dan pasti ada pelakunya. Contoh dalam bahasa Indonesia, Bapak makan somai. Maf'ul bihnya mana tuh? Somai. Harus ada fi'il dan fa'ilnya. Mana? Bapak makan. Bapak adalah fa'il, fi'ilnya makan. Oke? Yuk, saya tunjukkan saja yang paling mudah. Lihat Bu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Mana maf'ul bihnya? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertakwa. Mana kira-kira? Muttaqina. Masya Allah. Al-muttaqina. Ini adalah maf'ul bih dalam keadaan nasab. Pertanyaannya, tanda nasabnya apa? Muttaqin, tanda nasabnya apa tuh? Ya, Fathah. ya. Fathah. Fathah yang mana? Yang di nun. Saya kasih bocoran, terima kasih jawabannya. Saya kasih bocoran, muttaqin kemungkinan dalam keadaan rofaknya adalah muttaqun. Muttaquna. Berarti yang membedakan apa tuh? Yang Iya, satu iya. pakai waw, yang satu pakai Ya, Ya. ya. Berarti di sini nasab tandanya ya. ya. Kenapa nasab tandanya ya? Karena dia termasuk jamak mudzakkar Salim. salim. Ya. Jadi kalau khusus jamak mudzakkar salim tandanya nasabnya itu tandanya adalah ya. Selain nasab atau rofa tandanya waw, muttaqun. Oke. Kalau yang lain tandanya nasabnya fathah ya. Baik. Satu lagi bawahnya faqtulul musyrikin. Maka bunuhlah orang-orang musyrik. Mana maf'ul bihnya? Musyrikina. Musyrikina. Hebat. Tanda nasabnya apa tuh? Ya. Iya juga. Masya Allah. Keren. Satu lagi. Bawahnya nih. Wa aqamus sholata. Dan dirikanlah sholat. Mana maf'ul bihnya? Sholat. Sholata. Tanda nasabnya apa tuh? Fathah. Tak. Fathah. Hebat. Fathah ini jelas ya. Keren. Satu lagi deh. Nih. Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Maka sempurnakanlah kepada mereka janji mereka sampai waktu akhir mereka. Kira-kira mana maf'ul bihnya? Ingat maf'ul bih dalam keadaan nasab. Ahda. Hebat. Ahda. Tanda nasabnya apa tuh? Fathah. Fathah. Masya Allah. Satu lagi deh terakhir. Nomor 1 tuh lihat. Tsumma lam yanqusukum syai'a. Kemudian mereka tidak mengurangi kalian sedikit pun. Mana maf'ul bihnya? Kum. Oke, kum maf'ul bih. Betul. Dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya apa nih? Mabni. Mabni, tanda nasabnya tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena dia mabni. Hebat. Bu, syai'annya apa? Zorof. Apa? Apa ya? Zorof. Zorof Bukan, apa bukan, kalau kayaknya sesuai? Maf'ul yang lain gitu, Ustaz. Ya, cakep. Namanya maf'ul bih ats-tsani. Jadi di sini ada maf'ul bih 2. Maf'ul bih awal kum, maf'ul bih tsani syai'an. Maf'ul bih juga, Ustaz. Ya, maf'ul bih juga. Jadi tidak mengurangi. Mengurangi apa? Sedikit pun. Jadi maf'ul bih satunya kum, yang keduanya syai'an. Tanda nasabnya jelas fathah di akhirnya. Alhamdulillah. Kan itu ya maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli bukan ya Ustaz ya? Bukan. Kalau maf'ul mutlak dia pengulangan fiil. Harus ada yang diulang. Misalnya warattilil Qur'ana tartila. Kalau maf'ul li ajli itu menunjukkan maksud. Ya, saya menghormati, saya memberi hadiah kepada Bu Putri. Ada maf'ul li ajlihnya karena menghormatinya. Gitu. Kalau ini nggak ada makna karena. Maf'ul yang kedua ini, maf'ul kedua.
Sama kayak saya bilang gini, saya gini, Padai ini suaminya Bu Nur ya. Padai menjadikan Bu Nur bidadarinya. Padai menjadikan Bu Nur bidadarinya. Mana kira-kira maf'ulnya? Padai menjadikan Bu Nur bidadarinya. Bu Nur dan bidadari. Dua-duanya. Bu Nurnya sebagai maf'ul bih 1, bidadari sebagai maf'ul bih 2. Padai menjadikan Bu Nurnya itu sebagai maf'ul bih 1. Bidadari sebagai maf'ul bih 2. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat Bu Putri, Bu Nur, Bu Ambar, Bu Erna, Bu Yeti. Oh, Ustaz, punten. Maf'ul bih teh keterangan ya? Lupa lagi Maf'ul bih saya. itu objek, Ibu, punten. Objek. Objek. Maf'ul bih objek dalam keadaan nasab. Maf'ul bih pasti ada fiil dan fa'il sebelumnya. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Mangga. Cukup? Cukup ya? Saya Ya, Bu enggak, Ambar. Bu Ambar. saya kepikiran masalah taubat tadi Pak Ustadz. Kan misalkan gini, Umar bin Khattab juga mungkin dulunya pernah melakukan dalam artian pembunuhan atau apapun itu kejahatan yang mungkin dalam kondisi keadaan jahiliyah melakukan kejahatan-kejahatan terhadap orang lain. Nah, setelah pertaubatan ternyata Allah tuh mengampuni seluruh gitu. Bahkan beliau kan dijamin salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Jadi saya berpikiran kalau namanya sudah bertaubat atau penghapusan berarti adapun kesalahan-kesalahan terhadap orang lain pun juga mungkin diampuni ya sama Allah atau bagaimana itu? Ya, kalau ada hadis mengatakan al-islamu yajubbu ma qablahu. Al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus sesuatu kejahatan sebelumnya. Jadi Umar bin Khattab masuk Islam, maka kejahatan sebelumnya itu otomatis terhapus. Nah, tapi kalau yang Islam, yang sudah sekarang kita Islam, kemudian kita kan bukan masuk Islam tapi bertaubat. Nah, kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, harus minta maaf kepada manusianya. Secara umum begitu. Tapi kalau ada dosa-dosa yang sulit kita minta maaf kepada orang, contohnya gini, wah ini beda nih wajahnya, bentuknya beda ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang tidak mungkin kita memohon maaf pada orang, contohnya dikasih contoh oleh Imam Nawawi, waduh berubah lagi, nggak apa-apa padahal. Imam Nawawi mengatakan ada dosa, misalnya ghibah, saya pernah menggibah Bu Ambar misalnya. Hukum asalnya saya harus minta maaf ke Bu Ambar. Bu Ambar, maaf waktu itu saya menggibah Bu Ambar. Nah, tapi kata Imam Nawawi, kalau itu tidak mungkin kita minta maaf, boleh. Kenapa? Karena khawatir Bu Ambar malah marah. Selama ini kan aman-aman saja saya sama Bu Ambar. Pas saya pikir-pikir lagi, kayaknya saya pernah ngomongin Bu Ambar deh. Waduh, saya mau lebaran nih, saya mau minta maaf. Minta maaf, saya bilang Bu Ambar, saya pernah ngomongin Bu Ambar. Itu kalau dirasa bakal Bu Ambar marah, lebih baik gak usah ngomong. Langsung saja kepada Allah. Gitu. Jadi yang saya maksud di awal itu dosa dengan orang kalau memungkinkan untuk dikembalikan, terutama yang hak pencurian apa itu ya. Tapi kalau ngomongin orang, saya pernah ngomongin Bu Yeti, kalau saya ngomong Bu Yeti, kalau Bu Yeti orang solehah, kalau Bu Yeta bisa jadi marah dia. Gitu ya. Itu mungkin untuk tidak kita minta maaf kepada orang itu. Boleh gitu ya. Wallah alam. Ya. Afan, makasih Bu-ibu atur nuhun semua. Kita akhiri ya. Sama-sama Pak Ya. Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.